Ya balik lagi sama gua Rifki Hao dan di belakang layar ada Nurfala Ismail di segmen Basa-basi Ruang. Bahas sana, bahas ini seputar ruang. Nah, banyak yang WA ke gue. Bro, bikinin ini dong. Lu bikin konten tentang ngitung budgeting. Puyeng gua, nggak ngerti gua. Bikin budgeting rumah tuh kayak mau renovasi rumah tuh kayak gimana sih? Nah, oke, gua kasih ilmu standarnya, ilmu dasarnya ya. Gua akan sharing ke kalian. Jadi biar semua berjalan dengan baik, biar renovasi rumah kalian tuh lancar. Oke, check it out. Oke, untuk tips yang pertama, tentukan skala renovasi kalian. Jadi gini loh, maksudnya skala renovasi gimana? Besar atau kecil, itu kan masuk skala. Lu tentuin dan fiksasikan dulu apa aja sih yang lu mau renov. Ya, apa aja yang lu mau perbaiki atau lu mau renov. Misalnya lu cuma pengen renov kamar mandi, tapi tanya lagi ke diri lu sendiri, apa kamar tidur tidak perlu direnov? Cek lagi. Kalau lu menurut lu nggak perlu karena nggak ada kerusakan, kebocoran, ya nggak perlu. Kecuali lu pengen ganti konsep, lain cerita. Tapi kalau lu cuma pengen benerin kamar mandi, misalnya nih dengan desain yang lu mau atau dengan konsep yang lu mau, lu pengen cicil, ya udah. For basically lu yang lu harus hitung adalah budget untuk renov kamar mandi sesuai dengan beberapa video yang udah gua bikin kemarin. Konsepnya, materialnya yang lu pakai itu disesuaikan. Pastinya kalau lu cuma ganti cat kamar mandi atau ganti plafon kamar mandi itu berbeda dengan ganti plafon hotel secara keseluruhan. Itu udah pasti budgetnya beda banget, jauh banget. Oke, tips yang kedua dalam merencanakan budgeting rumah, pastinya bikin secara detail. Ya kalau lu mau urus sendiri ya alatnya, ya kan. Kalau lu mau nyuruh tukang sih biasa udah ada hitungannya, berarti yang lu harus hitung adalah jasa tukangnya. Terus apa aja kebutuhannya, materialnya apa aja yang dari semua yang ingin lo dandanin atau lo renov, itu lo harus tahu detailnya apa. Kalau lo nggak tahu detailnya ya lo konsultasi sama yang profesional. Simple. Yang penting semua harus dihitung secara detail. Ukuran itu juga penting sih. Ukuran itu juga penting. Lo harus hitung dan atau harus ukur dengan tepat berapa sih luasan yang lu mau renov gitu loh. Jangan sampai nanti, karena pasti akan berpengaruh dengan biaya tukang, misalnya biaya tukang per meter persegi atau material yang lu beli berapa banyak. Jangan sampai lu nggak tahu atau feeling aja gitu. Jangan sampai pakai feeling. Lu harus punya ukuran, punya data yang jelas terkait bidang yang atau apa sih yang lu mau renov gitu. Kayak kamar mandi ukurannya 2x3 misalnya. Ya lu berarti akan mengukur dengan angka segitu. Materialnya berapa banyak yang dibutuhkan untuk mengcover 2x3 atau gue cuma pengen tembok sebelah sininya aja yang gue pasangin misalnya vinyl gitu ya kan, ada yang atau gue pengen bikin batu-batu gitu, jadi gue berasa di alam, berasa mandi di air terjun gitu ya. Itu lo hitung berapa ukurannya tembok yang sebelah sini, sebelah kiri misalnya yang lo pengen renov gitu ya, atau lo pengen modifikasi. Kayak ini di belakang gue, ini tadinya kolam ikan, full kolam ikan dengan ada air terjunnya, waterfall, cuman karena udah capek ya gue ngurusin ikan dan sebetulnya itu hobi bokap, dimana bokap udah nggak ada, jadinya ya gue rubah aja jadi multifunction spot gitu kali ya. Jadi gue bisa pakai syuting, anak gue kalau sore bisa main bola di sini, sometimes gue bisa nge-gym di sini karena gue ada alat gitu kan. Sometimes karena hobi gue boxing sama anak gue bisa latihan boxing kecil-kecilan di sini gitu kan. Jadi ini gue buat jadi multifunction room. Ya gue hitung biayanya, materialnya, bikin begini. Orang bilang itu batu asli mas, oh enggak, ini semen yang gue akal-akalin, jadi costnya jauh lebih murah. Nah yang kayak gitu-gitu lo harus teliti, harus detail dan harus apik banget dalam perencanaannya.
Oke, tips yang ketiga, untuk mengisi anggaran yang masih kosong itu, yang detail kebutuhannya lo udah buat, lo harus juga riset harga pasaran berapa. Semen berapa sih, paling sederhana lah, semen berapa sih per sak gitu kan. Terus gue pengen pakai bata hebel atau bata biasa gitu ya. Berapa, mana yang lebih efektif dan efisien. Jadi lo juga harus tahu materialnya bagaimana dan harga pasarannya berapa sih. Ada yang lebih murah nggak murah tapi kualitasnya nanti gimana ya. Nah, itu contoh-contoh aja sih. Dan sekarang itu material enaknya sudah bisa dihack, dan kita enaknya apa, lu tinggal buka internet, lu cari harganya udah ketahuan, udah enak. Sekarang lebih mudah daripada zaman bokap gue bangun rumah ini pastinya. Oke, lu tinggal buka internet, cari harga pasaran, ya kurang lebih lah. Pasaran itu ya berarti nggak harus pas. Oh, persak misalnya 2000 perak, ya nggak harus gitu juga. Tapi lihat brandnya, brand apa yang lu mau pakai. Kayak cat, oh harganya merek A berapa ya, harganya merek B berapa ya. Tapi yang bagus mana sih? Nah, lu bisa konsultasi lagi ke profesional. Mana sih cat yang tepat? Bagaimana penggunaan? Misalnya mau pakai baja ringan kah, atau lu pakai genteng dengan tipe apa, macam-macam. Tapi lu bisa riset itu di internet, jadi lu tahu akan spend berapa banyak uang yang lo keluarin untuk merenov rumah lo itu. Oke, tips yang keempat, kita bicara soal dana cadangan ya. Kenapa ini penting ya? Karena lu nggak bisa gitu terlalu mepet-mepet. Lu harus spare sekitar 10-20% dana cadangan. Sesuatu yang urgent itu kemungkinan besar pasti ada aja, tapi ya kita sama-sama berdoa bahwa itu tidak akan keluar ya dong, biar lebih hemat pastinya. Tapi mostly gue dalam membuat perencanaan apapun itu, baik untuk rumah, untuk bisnis gue, untuk project, untuk apa, gue pasti akan spare dana cadangan gue itu sekitar 10-20% untuk hal-hal yang tidak terduga, dan itu wajib banget. Jadi biar nggak terlalu mepet lah, kalau ada apa-apa ya lu udah siap gitu, lu udah oke, ya ini udah ada solusinya yang udah gue siapin untuk hal-hal yang tidak terduga. Nah, itu penting. Oke, sebagai penutup gue pengen bilang, anggaran itu dalam perencanaan, cara menghitung dan lain-lain itu penting banget. Karena ini yang bisa bikin lo boncos atau enggak ketika lo renovasi rumah. Ya gue zaman dulu sama nyokap renovasi rumah gue yang satu lagi, yang kita sekarang kontrakan ke orang itu, gue menganggarkan waktu itu kalau tidak salah 100 juta untuk merenov, tapi ternyata habisnya bisa 150-an. Nah, di saat itu untungnya uangnya ada walaupun tidak gue rencanakan, tapi mau tidak mau karena itu harus diperbaiki, jadi ya mau nggak mau. Tapi buat gue itu jadi satu pembelajaran bahwa yang namanya dana cadangan, apa bikin list kebutuhan yang baik dan benar itu, yang detail pastinya, itu perlu banget. So, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Jika kalian merasa video ini ada manfaatnya, silahkan like, dan mungkin kalau kalian pengen sharing atau apa, berbagi pengalaman, bisa juga tulis di kolom komentar. Dan yang pasti subscribe channel ini biar gue semakin semangat membuat video-video yang insya Allah akan bermanfaat bagi kalian yang pengen tahu, pengen belajar, bahkan pengen renovasi rumah. Pastinya itu bisa menghubungi gue juga untuk konsultasi secara gratis, atau kita nggak usah konsultasi lah, bahasa kita ngobrol-ngobrol secara santai dan yang pasti gratis. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang rumah lo yang bakal lo renov ya pastinya. Mungkin kita bisa lihat juga rumahnya, bisa kita ukur, jadi kita bisa mau pakai apa nih materialnya, mau pakai bahan-bahan apa nih, jadi sehingga kita bisa mencari solusi bersama-sama biar rumah idaman lo bisa tercapai. Oke, terima kasih sekali lagi, gua Rifki, dan di belakang kamera, di belakang semua ini ada Nurfala Ismail. Thank you for watching, see you and bye-bye.